Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Rani dan kelompok saya yaitu Fadli Majnun. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi yang bertema yaitu budaya organisasi. Yang pertama yaitu definisi budaya organisasi. Budaya telah menjadi konsep penting dalam memahami masyarakat dan kelompok manusia untuk waktu yang panjang. Budaya dalam arti antropologi dan sejarah adalah inti dari kelompok dan masyarakat yang berbeda mengenai cara pandang anggotanya yang saling berinteraksi dengan orang luar serta bagaimana mereka menyelesaikan apa yang dilakukannya. Fungsi budaya organisasi. Fungsi budaya organisasi menurut Robbins yaitu yang pertama, berperan menetapkan batasan, yang kedua, mengantarkan suatu perasaan identitas bagi anggota organisasi, yang ketiga, memudahkan timbulnya komitmen yang lebih luas daripada kepentingan individual seseorang. Yang keempat, meningkatkan stabilitas sistem sosial karena merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi. Dan yang kelima yaitu sebagai mekanisme kontrol dan menjadi rasional yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku para karyawan. Contoh budaya organisasi yaitu yang pertama budaya administrasi, yang kedua kedisiplinan, yang ketiga pembagian wewenang yang jelas, dan yang keempat yaitu inovasi. Karakteristik budaya organisasi yang pertama innovation and rising talking, yaitu sebuah tindakan melakukan inovasi dan berani mengambil resiko dalam proses inovasi tersebut. Yang kedua yaitu attention to detail, yaitu organisasi mengharapkan para pekerja untuk bekerja lebih detail, analisis, dan tepat sasaran. Yang ketiga yaitu outcome orientation, yaitu manajemen berorientasi atau fokus pada hasil atau manfaat dan tidak hanya pada proses untuk mendapatkan hasil tersebut. Yang keempat, people orientation, yaitu manajemen sangat memperhatikan pengaruh atau manfaat dari sesuatu yang dihasilkan kepada orang-orang dalam organisasi. Yang kelima yaitu team orientation, adalah tindakan memprioritaskan aktivitas kerja dalam organisasi berdasarkan tim, bukan pada individu. Dan yang keenam, aggressiveness, yaitu situasi di mana orang-orang cenderung lebih kompetitif dan agresif ketimbang easygoing. Dan yang ketujuh yaitu stability. Stability ini adalah situasi di mana aktivitas organisasi lebih menetapkan pada menjaga status sebagai lawan daripada berkembang. Menurut Stein, fase pertama yaitu merupakan tahapan pertumbuhan suatu organisasi. Dan yang kedua yaitu fase pertengahan hidup organisasi. Dan yang ketiga yaitu fase dewasa. Menurut Kreitner dan Kinichi, yang pertama yaitu memberikan identitas organisasi kepada karyawannya, yang kedua memudahkan komitmen kolektif, yang ketiga mempromosikan stabilitas sistem sosial, dan yang keempat membentuk perilaku dan membantu manajer merasakan keberadaannya. Menurut Susanto, yang pertama yaitu berperan dalam pelaksanaan tugas bidang sumber daya manusia. Yang kedua merupakan acuan dalam menyusun perencanaan perusahaan meliputi pemasaran, segmentasi pasar, penentuan positioning perusahaan yang akan dikuasai. Yang ketiga yaitu fungsi budaya organisasi menurut Draha. Yang pertama yaitu sebagai identitas dan citra suatu masyarakat atau kelompok. Yang kedua sebagai pengikat suatu masyarakat atau kelompok. Yang ketiga sebagai sumber inspirasi dan kebanggaan. Lalu menurut Oichi, yang pertama fungsi budaya organisasi yaitu mempersatukan kegiatan para anggota perusahaan yang terdiri dari sekumpulan individu dengan latar belakang kebudayaan yang khas atau berbeda. Sedangkan dari Paschal dan Antos menyatakan bahwa budaya perusahaan berfungsi untuk mengajarkan kepada anggotanya bagaimana mereka harus berkomunikasi dan berhubungan dalam menyelesaikan masalah. Tipe-tipe budaya organisasi. Menurut ini, karakteristik tipe budaya terbuka. Menurut Muchlas,
Yang pertama yaitu kepercayaan kepada para bawahan, yang kedua komunikasi terbuka, yang ketiga kepemimpinan yang penuh pertimbangan dan suportif, yang keempat pemecahan masalah secara kelompok, dan yang seterusnya ini. Lalu budaya yang terbuka dan partisipasi seringkali digunakan untuk memperbaiki moral dan kepuasan karyawan. Keuntungan-keuntungan khususnya adalah sebagai berikut, yaitu menurut Mutlas. Pertama yaitu meningkatkan penerimaan ide-ide manajemen. Yang kedua meningkatkan kerjasama antara manajemen dan staf. Yang ketiga menurunkan angka pindah kerja dan angka absen kerja. Yang keempat menurunkan keluhan-keluhan dan kekesalan. Yang kelima lebih besar penerimaan untuk perubahan-perubahan. Dan yang keenam yaitu memperbaiki sikap terhadap pekerjaan dan organisasi. Lawan dari budaya terbuka dan partisipasi adalah budaya tertutup dan otokratif. Budaya ini bisa jadi dikarakterisasi oleh tujuan-tujuan dengan keluaran yang berkualitas, tetapi tujuan-tujuan tersebut lebih sering dideklarasikan dan diterapkan pada organisasi oleh pemimpin otokritik dan suka mengancam. Kreitner dan Kinichi 2005 menunjukkan bahwa terdapat 3 tipe budaya umum budaya organisasi, yaitu yang pertama budaya konstruktif, yaitu di mana para karyawan didorong untuk berinteraksi dengan orang lain yang mengerjakan tugas dan proyek. Yang kedua budaya pasif defensif, yaitu bercirikan keyakinan yang memungkinkan bahwa karyawan berinteraksi dengan karyawan lain dengan cara yang tidak mengancam keamanan kerjanya sendiri. Yang ketiga yaitu budaya agresif defensif, yaitu mendorong karyawannya untuk mengerjakan tugas dengan keras untuk melindungi keamanan kerja dan status mereka. Terdapat 2 tipe budaya organisasi, yaitu terbuka dan tertutup. Budaya partisipatif seringkali untuk memperbaiki moral dan kepuasan karyawan, sedangkan budaya otokratif lebih ketat keterikatan karyawan pada komando formal, makin sempit ruang gerak manajemen, dan makin keras tanggung jawab individualnya sehingga karyawan kurang leluasa dalam bekerja dan lebih fokus pada kerja individu daripada kerja tim. Miller 1987 dalam Wahyuningsi 2007 menyatakan bahwa ada 8 inti utama yang menjadi dasar untuk inti budaya organisasi. Nilai-nilai ini bukan merupakan faktor karena nilai lebih langsung mengarah pada sifat budaya, yaitu merupakan kumpulan nilai-nilai. Nilai-nilai yang menjadi dasar atau inti budaya organisasi dapat diukur sebagai berikut. Yang pertama asas tujuan, yang kedua asas konsensus, yang ketiga asas keunggulan, yang keempat asas kesatuan, yang kelima asas prestasi, yang keenam asas empirik, yang ketujuh asas keakraban, dan yang kesembilan asas integritas. Lalu budaya mempunyai kekuatan pada prestasi kerja organisasi, yaitu menurut Rifai 2003. Yang pertama, budaya organisasi dapat mempunyai dampak signifikan pada prestasi kerja perusahaan dalam jangka panjang. Yang kedua, merupakan faktor yang lebih penting dalam menentukan sukses atau gagalnya perusahaan di masa mendatang. Yang ketiga, yaitu untuk menghambat prestasi keuangan yang kokoh dalam jangka panjang sering terjadi dan budaya tersebut berkembang dengan mudah. Yang keempat, walaupun sulit untuk dirubah, budaya organisasi tetap dibuat untuk lebih meningkatkan prestasi kerja. Lalu elemen budaya organisasi memiliki 2 elemen pokok, yaitu elemen idealistik dan elemen behavioral. Keterkaitan antara elemen idealistik dan behavioral. Kedua elemen antara elemen idealistik dan elemen behavioral bukan elemen yang terpisah. Seperti dikatakan pada Jacono, keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sebab keterkaitan kedua elemen itulah yang membentuk budaya. Berikut ini adalah 3 level budaya organisasi yang diungkapkan oleh Skin: artefak, keyakinan yang dianut dan nilai, dan asas mendasar. Artefak.
Ken menyebutkan bahwa artefak berisi semua fenomena yang dapat dilihat, dengar, dan dirasakan. Artefak berisi hasil yang tampak dari suatu organisasi seperti style, teknologi and product, language, dan sebagainya. Artefak merupakan hasil budaya yang kasat mata dan mudah diobservasi. Keyakinan dan nilai. Keyakinan dan nilai yang dianut merupakan idealis, goals, values, aspiration, ideologis, and rationalism. Values adalah sebuah konsep atau keyakinan tentang tujuan akhir atau sebuah perilaku yang patut dicapai, yang bersifat transcendental untuk situasi tertentu. Komponen nilai disederhanakan, maka nilai terdiri dari dua komponen utama. Satu, setiap definisi memfokuskan perhatiannya pada dua konten nilai, yaitu means dan ends. Dua, nilai pandang sebagai preference atau priority. Asumsi dasar. Asumsi dasar bisa dikatakan asumsi yang tersirat membimbing bagaimana organisasi bertindak dan berbagai kepada anggota, bagaimana mereka melihat dan berpikir. Asumsi dasar merupakan inti budaya organisasi yang tidak menjadi bahan diskusi baik oleh karyawan maupun manajernya. Dapat disimpulkan elemen budaya organisasi terdiri dari dua elemen. Pertama, elemen idealistik, dan kedua, elemen yang bersifat behavioral. Dasar budaya organisasi. Nilai-nilai dan keyakinan organisasi merupakan dasar budaya organisasi. Keduanya memainkan peran pentingnya dalam memengaruhi etika berperilaku. Dasar budaya organisasi disebutkan memiliki 5 komponen kunci, yaitu nilai adalah konsep kepercayaan mengenai perilaku yang dikehendaki, keadaan yang amat penting, pedoman menyeleksi atau mengevaluasi kejadian dan perilaku, urut dari relatif penting. Nilai-nilai diperantarakan merupakan nilai dan norma sebenarnya ditunjukkan atau dimasukkan ke dalam perilaku karyawan. Jenis-jenis budaya organisasi. Jenis-jenis budaya organisasi dapat ditentukan berdasarkan proses informasi dan tujuannya. Berdasarkan proses informasi, Robert Ewing and Michael R. McGrath membagi budaya organisasi berdasarkan proses informasi berikut: seperti budaya rasional, budaya ideologis, budaya konsensus, budaya hierarkis. Berdasarkan tujuan naga. Asumsi teori budaya organisasi. 3 asumsi memandu teori budaya organisasi. Ketika Anda bekerja melalui asumsi-asumsi ini, perlu diingat keragaman dan kompleksitas kehidupan organisasi. Juga memahami bahwa asumsi ini menekankan pandangan dari proses organisasi. Pakanowski dan O'Donnell Trujillo anjurkan anggota organisasi menciptakan memelihara rasa bersama. Penggunaan dan interpretasi simbol sangat penting, dan budaya berbeda-beda di organisasi diinterpretasi tindakan dalam budaya beragam. Asumsi pertama berkaitan dengan pentingnya orang-orang dalam kehidupan organisasi, secara khusus individu berbagi dalam menciptakan dan memelihara realitas mereka. Asumsi kedua yaitu realitas dan budaya dari suatu organisasi juga ditentukan sebagian oleh simbol-simbol. Asumsi teori kedua, teori khusus, contoh seni, bangunan, baju, objek, upacara, tradisi, dan lain-lain. Kategori umum, simbol fisik, simbol perilaku, simbol verbal.
Simbol meliputi komunikasi verbal dan nonverbal dalam suatu organisasi. Simbol dapat berupa slogan yang membawa atau memiliki makna. Asumsi ketiga tentang teori budaya organisasi berkaitan tentang berbagai budaya organisasi. Sederhananya, budaya organisasi yang sangat bervariasi. Kinerja budaya dalam organisasi: kinerja komunikatif, kinerja ritual, kinerja hasrat, kinerja sosial, kinerja politik, kinerja enkulturasi. Kinerja ini mungkin tumpang tindih. Hal ini dimungkinkan oleh karena itu melakukan kinerja sosial dianggap kerja ritual. Pikiran tentang misalnya memberi salam kepada suatu rekan dengan selamat pagi atau mengambilkan kopi untuk lain-lain. Integrasi kritik dan penutupan. Integrasi kritik dan penutupan dibagi menjadi 3, yaitu konsistensi logis, utilitas, dan heuristik. Konsistensi logis dari model tidak harus diketahui. Ingat bahwa konsistensi logis mengacu pada gagasan bahwa teori harus mengikuti pengaturan logis dan tetap konsisten. Namun beberapa orang percaya konsistensi adalah kurang. Misalnya mengamati bahwa teori berorganisasi sangat bergantung pada makna bersama antara anggota organisasi. Utilitas. Teori ini berguna karena informasi berlaku untuk hampir setiap karyawan dalam suatu organisasi. Pendekatan ini berguna karena banyak informasi dari teori. Selain itu, para peneliti telah membuat teori lebih berguna dan praktis karena penelitian para ahli teori didasarkan pada organisasi yang nyata dengan karyawan yang nyata. Heuristik. Daya tarik teori budaya telah jauh dan luas, menghasilkan sebuah teori heuristik. Para ahli berfokus pada beberapa tema teori yang fundamental dalam penelitian yang meneliti tentang inisiatif rekayasa, fasilitas kampus, peran gender, budaya organisasi. Telah dibingkai pada penelitian yang meneliti tentang karyawan muslim, aparat penegak hukum, disiplin siswa, dan perawat. Ini telah mempengaruhi para sarjana untuk mempertimbangkan budaya organisasi, bagaimana mereka mengajar di kelas mereka. Pacanowski dan O'Donnell Trujillo berada di antara sarjana komunikasi pertama untuk meneliti kehidupan organisasi dengan melihat baik karyawan maupun perilaku mereka. Melihat budaya organisasi dengan cara ini akan memungkinkan para ahli untuk menghargai pentingnya menghubungkan dengan orang-orang dan kinerja mereka di tempat kerja. Ya, seperti itulah persembahan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila telah salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.